Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladzina istafa. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshraf nahdatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim. Hadirin para jamaah Masjid At-Tawabin yang kami cintai dan kami banggakan, alhamdulillah kita bersyukur pada pekan pertama di bulan suci Ramadan ini kita kembali bersua dan berjumpa dalam keadaan sehat walafiat. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Inilah pengajian yang tidak ada berhenti-berhentinya ya. Dimanapun namanya pengajian ada berhenti sementara, tawakuf namanya ya. Dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Tapi kita alhamdulillah insyaallah kita berusaha istiqamah. Walaupun di bulan suci Ramadan tetap kita belajar Al-Quran. Insyaallah besar pahala dan manfaatnya untuk kita. Amin dong. Amin. Yang kita hormati yaitu sesepuh kita Bapak Haji Nali, Bapak Haji Tastub, dan juga Bapak Gemma Ardiadi. Alhamdulillah. Kemudian ada ibu-ibu solehah calon penghuni surga seluruhnya. Ada Mama Bagas, ada istri saya tercinta Fakhrunisa, ada Mimi Musyrifah, ada Mama Noval, ada Ibu Hajjah Syawal, Nenek Syawal. Ya, baru pulangnya masih hangat ini. Doanya masih manjur. Doakan kita Nek ya, biar kita bisa ke sana. Ya, kita ingin menikmati suasana ibadah umrah atau haji. Semoga umrahnya diterima oleh Allah ya Nek ya. Ya, selamat. Kemudian ada Mama Ibu Yufrizal. Ada siapa lagi tuh? Mama Deka ya. Dan segenap kaum muslimin dan muslimat yang dapat mendengar suara kami, juga kepada para jamaah kami yang ada di media sosial, baik itu di media YouTube Sinar 5 TV dan Abu Akram Channel. Semoga semuanya selalu istiqamah dalam iman dan Islam, berkah hidupnya, berkah ekonominya, dan berkah rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita melanjutkan pelajaran tahsin dan tafsir kita, atas nama pengurus DKM Masjid At-Tawabin mengucapkan ribuan terima kasih atau jutaan terima kasih kepada para dermawan, para penyumbang yang telah menyisihkan sebagian rezekinya di jalan Allah, yaitu untuk pembangunan sarana toilet untuk jamaah perempuan. Juga ditambah pemasangan keramik 10 meter ya. 10 apa? 10 cm ya. Hah? 10 meter, alhamdulillah. Di antara sumbangan yang kita terima, alhamdulillah, dari Mama Bagas, terima kasih Mama Bagas, juga dari Bapak Tastub, dan dari yang lain-lainnya. Kita doakan semoga sumbangannya ini di jalan Allah diterima, berkah berlimpah, rezeki makin bertambah, keluarga makin bahagia, anak-anaknya soleh dan soleha. Juga yang tak kalah pentingnya, Pak DKM kita, Bapak Didik Soekardi, yang telah memberikan
support dan semangat nih kepada kita para jamaah, sehingga pembangunan di masjid ini pelan tapi pasti terlihat hasilnya. Ya, sudah banyak prestasi yang beliau berikan di sini terhadap semangatnya, ide-idenya, sehingga kita punya masjid. Ya, alhamdulillah seperti ini. Ya, sudah ada penambahan untuk kamar mandi perempuan yang sudah lama dinanti-nantikan. Sekarang alhamdulillah ya, ibu-ibunya sudah nyaman di toilet. Silakan mau lama-lama juga boleh ya, kan nggak ada yang mengganggu ya jamaah ya. Dan insya Allah fokus nanti ke depan menurut Pak DKM kita akan melanjutkan pembangunan perbaikan atap. Semoga kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin dong. Ya, supaya atap kita juga bisa lebih bagus, lebih kokoh lagi, sehingga kita lebih nyaman lagi beribadah di tempat kita. Jadi alhamdulillah Ibu Bendahara, Ibu Naufal, saldo dana kita sudah tersalurkan ya dari jemaah kita. Jadi saldo saat ini sekitar 2 jutaan ya. Insyaallah ini kita jadikan modal untuk bisa melanjutkan pembangunan kita. Jadi di sini Ibu Bendahara, Pak DKM sangat transparan dalam memberikan pengumuman atau informasi terhadap alur dana yang ada ya. Semuanya insyaallah untuk umat ya, dari umat untuk umat. Semoga kita para pengurus tetap ikhlas, semangat dan istiqamah dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi sumber berkah bagi kita, bagi dunia maupun bagi akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Surah Al-Baqarah ayat ke 84. Siap ya? Nah, sebelum kita mulai, alangkah bagusnya kita berikan contoh. Ini namanya talaqi. Talaqi itu langsung menerima atau mendengar dari mulut sang guru. Jadi nggak boleh belajar Quran itu kepedean, belajar sendiri, otodidak, nggak boleh ya. Karena ilmu Quran ini ilmu dengar dari mulut ke mulut, harus sesuai dengan lisan dari guru-guru kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. Yuk sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. وإذ أخذنا, huruf dzal mati tanpa qolah. Wa'id tahan di ujung lidah dan ujung gigi di atas. Wa'id akhadna, tidak boleh wa'id ada qalqalahnya, nggak boleh ya. Akhadha nggak boleh. Wa'id akhadna, kha ya, akhadna.
Mitsaqakum. Sa ya. Mitsaqakum. Sa itu ujung lidah bersama ujung gigi seri atas. Sa si su. Mitsaqakum. Mitsaqakum. La tasfikuna. Fa ya. La tasfi. Fa fi fu. La tasfikuna dima'akum. Ma-nya 4 harakat, namanya mad wajib muttasil. Dima'akum. Mad tabi'i bertemu hamzah di satu kata. Wala tukhrijuna. Tukh. Kha-nya tebal, enggak boleh tukh. Enggak boleh nyengir ya, tukh. Tukh agak ke dalam suara kha-nya. Tukh. Wala tukh ya. Wala tukhrijuna anfusakum. Nun mati bertemu fa, namanya ikhfa haqiqi, samar dan dengung. Anfusakum. Anfusakum minkum. Min idgham mimi atau idgham mislain saghirain bil gunnah dengan dengung. Kum min diyarikum ikhfa haqiqi. Nun mati bertemu dal, samar dan dengung. Ujung lidah lurus ke depan. Mildi, enggak boleh mindi ya. Diyarikum. Summa mim gunnah, mim musyaddadah tajibul gunnah. Summa aqrartum, qalqalah sughra. Aqrartum. Huruf qalqalah ada berapa? 5, yaitu baju di toko, ba, jim, dal, to dan qaf. Aqa ya. Aqrartum. Ra-nya tebal, tafkhim. Aqrartum. Wa antum ikhfa di sini sambar dan dengung. Wa antum tashhadun, shin dari tengah kerongkongan. Tashhadun. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum. La tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum. Thumma aqrartum wa antum tashhadun. Silakan Pak. Siapa Pak Gemah? Coba. Ainnya. Fa-nya jelas. La tasfikuna. La-nya panjang. Ikhfa di sana. Mil diyarikum. Qalqalah aqqa. Alhamdulillah, bagus bacanya. Ya, silakan Pak Haji Tasduk.
misa la tasfikuna wala tukhrijuna min diyarikum summa aqrartum. Banyak pendek. Aqrartum. Aqrar ya. Ror ada R. Aqrartum. Wa antum alhamdulillah. Silakan Pak Haji Nalih. Misa saya la tasfikuna dima'akum. Lanya panjang. Nadima. Dima. Wala tukhrijun anfusakum summa aqrartum wa antum tash sini. Ya alhamdulillah. Lanjut dari sebelah mana ini? Dari Mama Putri silakan. Kha bu tukh wala tukhrijuna anfusakum min diyarikum summa aqrartum. Banyak pendek bu. Summa banyak pendek. Summa ror rortum. Ayo A biasa alif hamzah a
Aqa. Aqa. Aqrartum. Qalqalah ya. Ayo. Summa. Aqrar. Ada ra ya. Rar. Lanjut. Alhamdulillah. Enggak, Bu. Insyaallah, Bu. Udah mulai bisa kok. Kelihatan. Ayo silakan Mimi Musyifa. Ikhfa Mimi. Anfusakum. Qalqalah muncul ya, aqa gitu ya. Alhamdulillah. Lanjut Mama Nova, silakan. Lanya panjang la. Na'am. Qalqalah Bu, aqqa. Aqrartum. Gak usah buru-buru Bu, rartum gak usah. Aqrartum. Ikhfa wa antum. Shinnya jelas, tash. Tash. Alhamdulillah. Makasih, lanjut. Akhad kha ya. Alhamdulillah. Kita ulang kembali supaya sempurna pahala kita. Mungkin tadi ada yang kurang-kurang ya, baik itu matnya atau gunnah serta ikhfa. Yuk sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqakum la tasfikuna dima'akum wa la tukhrijuna anfusakum min diyarikum thumma
أقررتم وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Lanjut ke terjemah perkata. Wa id artinya apa? Dan ketika akhadna kami mengambil mitsaqakum janji kalian, janjimu, la tidak, tasfikuna kamu menumpahkan, kalian menumpahkan, dima'akum darahmu, wala dan tidak, tukhrijuna kamu mengeluarkan atau mengusir ya, kalian mengeluarkan anfusakum diri kalian sendiri, min dari diarikum rumah atau kampung halaman, summa kemudian aqrartum kalian berikrar, kamu berikrar, wa antum dan kalian atau dan kamu semua, tashhadun kamu menyaksikan, kalian menyaksikan. Ini artinya kata per ayatnya. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari kamu, yaitu kamu tidak akan menumpahkan darahmu, membunuh orang, dan kamu tidak akan mengusir dirimu, saudaramu sebangsa dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar akan memenuhinya, sedangkan kamu mempersaksikannya. Sama ya terjemahnya ya? Sama ya Bu ya? Al-Baqarah ayat ke 84. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ingatlah ketika Allah mengadakan suatu perjanjian melalui Musa pada kalian, patuhi janganlah diabaikan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah. Kalau ayat sebelumnya, ayat yang ke-83, ini adalah suatu perjanjian antara Allah melalui Rasul kepada kaum Bani Israel atau bangsa Yahudi untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Di antaranya apa? Berbuat baik kepada orang tua, terus memperhatikan anak yatim, membantu orang miskin dan lain-lain, termasuk zakat, termasuk sholat. Ini adalah yang bersifat perintah yang mesti dikerjakan di era zamannya Nabi Musa dan terus berlanjut sampai era Nabi kita, karena Nabi Muhammad itu adalah pelanjut daripada nabi-nabi sebelumnya. Yang baik-baik diteruskan, apalagi yang terkait penyembahan kepada Allah. Salat itu semuanya diwajibkan dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dalam rangka apa? Memperkuat akidah penyembahan kepada satu Tuhan, la ilaha illallah. Jadi orang yang rajin sholat terjaga akidahnya, nggak akan belok-belok. Betul? Karena yang disembah itu benar, meyakinkan
Dia yang maha segala-galanya. Dan prosesi penyembahannya pun diatur, diajarkan demikian rapi. Ya, demikian bagus, demikian indah tuh gerakan sholat. Benar nggak? Lihat itu, orang takbir indah sekali ya. Ini adalah lambang kehormatan yang sempurna kepada Sang Maha Pencipta. Dua tangan kita angkat, Allahu Akbar, ya enggak? Kalau kepada manusia satu aja, hormat, gerak. Ya, kepada Allah dua-duanya tuh. Masya Allah. Berdiri lurus selurus-lurusnya. Rukuk selurus-lurusnya. Iktidal, sujud, duduk bersimpuh dengan duduk terbaik. Coba bayangkan itu. Duduk terbaik itu duduk ketika sholat. Ketika tahiyatul akhir itu nikmat sekali ya. Ya. Oleh karena itu para jamaah sekalian, sholat ini turun temurun diwajibkan oleh Allah melalui para nabi untuk menjaga apa? Menjaga akidah kita supaya enggak menyimpang, enggak salah Tuhan yang disembah. Karena berbahaya. Kalau salah Tuhan yang disembah, pasti rusak kita. Resikonya dunia sampai akhirat. Nah, untuk ayat ini berkaitan dengan larangan. Kalau ayat sebelumnya berkaitan dengan perintah. Ayat ini berkaitan dengan larangan di era zamannya Nabi Musa alaihi salam. Padahal jaraknya jauh banget. Antara Nabi Musa dengan Nabi Isa sekitar 1500 tahun. Antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad sekitar 600 tahun. Jadi sekitar 2300 tahun jaraknya antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ini udah lama banget nih larangan ini. Masih berlaku sampai sekarang. Apa tuh larangan Nabi Musa kepada kaum Bani Israel? Dan juga berlaku kepada kita. Nanti kita lihat. Dan larangan ini tidak boleh diabaikan, ditelantarkan, disia-siakan, diingkari, nggak boleh. Karena untuk menjaga apa? Menjaga hubungan baik kepada sesama manusia. Kalau ini ditabrak larangan ini pasti rusak hubungan-hubungan antara sesama manusia. Janganlah kalian menumpahkan darah manusia sembarangan dengan membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Rupa-rupanya manusia suka membunuh itu nggak hanya sekarang, dari dulu tuh. Bahkan dari pertama kali diciptakan yang namanya Nabi Adam sudah terjadi pembunuhan. Qabil membunuh adiknya Habil gara-gara apa? Dendam, iri hati. Bayangkan ya. Jadi rupa-rupanya kejahatan bersifat pembunuhan ini sudah lama sekali. Termasuk di eranya Nabi Musa. Mereka tuh sedikit-sedikit bunuh, ya, sedikit-sedikit hantam. Bahkan saking jahatnya orang-orang Yahudi itu, kaum Bani Israel itu, mereka juga membunuh para nabi. Bayangkan, nggak suka diceramain, nggak suka dihentikan, jangan nyembah berhala, jangan membunuh, paling nggak suka tuh. Ya, orang zaman dulu sampai berani membunuh nabi-nabi dari kalangan Bani Israel, saking jahatnya tuh. Ya enggak? Ini dilarang oleh Allah Ta'ala. Dan supaya tidak menyebar di pembunuhan ini, maka Allah menginstruksikan kepada Nabi Musa, hai Musa, bikin perjanjian kepada kaummu, hentikan tuh pembunuhan.
korbannya sudah banyak. Nggak boleh membunuh, apapun alasannya nggak boleh. Disampaikan oleh Nabi Musa, diteruskan oleh Nabi Isa, diteruskan oleh Nabi Muhammad. Sampai sekarang tidak boleh membunuh orang lain tanpa alasan. Boleh kita membunuh, ada alasannya. Zaman perang ya, seperti Belanda, boleh kita membunuh Belanda. Kenapa? Karena itu merusak keamanan, menjajah kita. Boleh kita berperang karena ada alasan yang dibenarkan untuk menegakkan syarat agama, untuk menjaga keamanan negara. Itu boleh kita berperang, membunuh. Jadi yang kita bunuh itu sebenarnya bukan manusia, kejahatan orangnya kita bunuh. Sebab kalau kita biarkan, kejahatan itu akan terus merajalela, turun temurun. Ya, coba bayangkan jamaah, kalau kita tidak berperang melawan Belanda, apa yang terjadi? Sampai sekarang Belanda menjajah kita. Maka diizinkan kita berperang untuk menjaga agama kita, jihad fi sabilillah, untuk menjaga keamanan negara kita boleh. Selain itu nggak boleh, apapun alasannya. Kalau sekadar masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah pertemanan, gara-gara beda pandangan, gara-gara salah omongan, nggak boleh itu dijadikan alasan untuk membunuh. Dilarang, nggak boleh. Oke? Kasih tahu baik-baik, bilangin. Kalau tetap ngelawan, laporkan ke aparat keamanan negara kita. Biarkan negara yang memprosesnya secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi jangan dengan begitu mudahnya membunuh orang. Ada yang membakar orang gara-gara nyolong apa? Nyolong ayam tetangga. Jangan, nggak boleh ya jamaah ya. Nggak boleh. Hebat ini Islam ini. Jangankan kita membunuh orang, membunuh binatang aja nggak boleh. Bener, membunuh semut nggak boleh. Kalau memang tidak mengganggu kita. Kalau dia mengganggu kita, mengganggu keselamatan kita, boleh kita bunuh. Seperti ular dan lain-lain. Tapi kalau selama mereka hidup di rumahnya, di komunitasnya, biarkan mereka dengan kehidupannya. Ya, jangan diganggu, jangan dibunuh. Ya jemaah ya. Ada enggak tega, maaf, naudzubillah ya, anak membunuh orang tuanya? Ada. Tega banget ya. Ada enggak yang tega teman membunuh temannya? Ada. Ada enggak yang tega pacar membunuh kekasihnya? Ada? Banyak. Padahal dilarang, enggak boleh. Dalam Al-Quran disebutkan apa? Membunuh satu manusia dosanya sama seperti apa? Membunuh seluruh manusia, itu dosanya jamaah ya. Kita bunuh satu orang ini, dosanya sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Itu saking beratnya dosanya tuh. Sementara menghidupkan satu manusia, kita pelihara anak yatim di rumah kita, atau kita pelihara orang terlantar, itu sama dengan menghidupkan seluruh manusia. Itu pahalanya. Karena nyawa ini bukan punya kita, punya Allah. Nggak boleh kita renggut dengan cara yang haram. Nggak boleh. Membunuh diri sendiri nggak boleh. Juga membunuh orang lain tidak boleh. Sama-sama berdosa. Biarkanlah nyawa itu keluar alami sesuai dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan rebut hak Allah. Seharusnya umur orang itu 70 tahun. Gara-gara kita kesel, marah, dendam, lalu kita bacok dia. Umurnya berapa tahun? Hanya 25 tahun. Gara-gara apa? Gara-gara kesel, dongkol, nggak terima. Jadi jangan kita cepat mengambil tindakan melalui cara pembunuhan. Ini dilarang dalam Al-Quran dari eranya Nabi Musa, Nabi Isa, termasuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Sabar jamaah ya, kita lagi membahas ilmu ini, tolong perhatikan. Membunuh bukan suatu jalan untuk dapat menyelesaikan apapun saja permasalahan. Selesaikan dengan kekeluargaan. Salatullah ala Taha kan ada orang emosi yang tingkat tinggi, sedikit-sedikit bunuh kamu, saya hajar kamu, saya habisin kamu. Nggak boleh kayak gitu. Bukan itu penyelesaiannya. Emang kalau kita membunuh orang selesai masalah kita? Selesai nggak? Panjang urusannya nanti. Keluarganya nggak terima, kita kena proses hukum, ada pengaduan, kita bisa dipenjara seumur hidup atau dihukum mati. Makanya jangan mengambil jalan pintas menyelesaikan sesuatu dengan membunuh. Itu cara konyol, cara setan masuki dalam hati. Udah biar tenang katanya, bunuh aja tuh orang itu, hantam saja. Gimana cara penyelesaiannya? Kekeluargaan, ngomong baik-baik, nggak usah emosi, nggak usah marah-marah. Bisa? Emang susah ini. Namanya kita kesal kan langsung marah, ya enggak? Coba kita tambah dewasa. Enggak akan mungkin masalah itu selesai kalau dengan marah-marah, ngotot, ngamuk, tantrum, enggak bisa. Harus dengan kepala yang dingin, hati yang logowo, kata orang Jawa. Ngomong bagus-bagus, selesaikan bagus-bagus. Selesai enggak? Iya, sebenarnya rumah tangga itu enggak akan ada berantem. Rumah tangga itu nggak akan bubaran kalau mereka bisa nyambung hatinya, ngomong baik-baik. Kan dulu kan nikahnya baik-baik. Kalau ada masalah selesaikan baik-baik. Ini kadang galaknya, naudzubillah. Istri tuh galak banget sama suami. Iya, direndahkan tuh suami, dipojokkan tuh suami. Padahal suaminya berjasa banget, memberikan segala-galanya, kerja banting tulang dari pagi sampai malam, kadang nggak pulang-pulang, sampai di rumah ya istrinya suaminya dimaki-maki. Naudzubillah. Itu bukan cara yang benar. Cara yang benar apa? Kekeluargaan. Karena bahaya jamaah ya. Kalau kita menyelesaikan sesuatu dengan emosi marah-marah, itu akan meningkat tuh kejahatannya. Awalnya marah, nggak terima, sakit hati, lalu timbul ide. Pengen apa? Membunuh, ya enggak? Itu akhirnya. Makanya kalau ada yang tidak cocok, tidak sesuai, cepat dinginkan hati. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ambil air wudhunya, bicarakan baik-baik, saling memaafkan, insya Allah selesai. Ya jemaah ya. Jadi jangan melalui jalur membunuh. Itu adalah jalan pintas, cara setan ingin menghancurkan kehidupan kita. Jangan mengusir diri kalian, mengusir siapapun tak dibenarkan dari suatu kampung halaman tempat tinggal saudara kalian. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini yang dilakukan oleh zamannya Nabi Musa. Umatnya itu loh, kalau enggak bunuh, usir, ya enggak? Itu cara mereka itu. Kalau enggak suka beneran, pergi sana, jangan tinggal di sini. Enggak boleh lagi ngijakin, haram hukumnya, gitu kan? Kejamnya manusia tuh begitu. Kadang kita bingung sama manusia ya. Kalau lagi baik banget. Kalau lagi jahat banget, ya enggak? Bener enggak? Nah kita jangan kayak gitu. Kalau baik ya baik sekalian. Jangan punya pribadi double, pribadi malaikat, pribadi setan. Jangan itu.
Kalau mau jadi pribadi yang baik, pertahankan, tingkatkan, teruskan. Makanya bisikan-bisikan itu harus bisa diseleksi. Mana bisikan baik, mana bisikan jahat. Kan kita bisa aja nih. Sekarang kita baik-baik. Karena enggak hati-hati dengan bisikan, kita bisa terperosok, terperangkap dengan bisikan itu. Maka Allah membimbing kita sering-sering membaca ayat kursi. Juga sering-sering membaca surat An-Nas. Ya jemaah ya. Ayo coba kita baca ayat kursi sekali, surat An-Nas sekali, supaya bisikan-bisikan setan itu tidak sampai menjadi rujukan kita. Ya, tidak sampai menjadi acuan kita, karena sangat berbahaya bagi keselamatan hidup kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. Kalau ada bisikan baik, cepat laksanakan. Ada duit di dompet, di tangan, apa bisikannya? Sedekah dong, cepat sedekah. Ada bisikan di hati, ngaji, cepat ngaji. Gak usah dipikir-pikir. Suara azan terdengar, ada bisikan, ayo sholat ke masjid, cepat datang. Kalau bisikan kebaikan, cepat, jangan ditunda-tunda. Nanti keburu setan bisik yang buruk. Iya. Kalau ada bisikan-bisikan buruk, yakinlah itu dari setan. Tinggalkan. Jangan langsung dikerjakan. Karena ujungnya kita akan menyesal nanti. Karena namanya setan pasti menyesatkan umat manusia. Nggak ada ceritanya setan itu tobat, setan itu benar, nggak ada. Pasti setan itu akan berusaha menjerumuskan umat manusia karena dendam. Katanya gara-gara diusir dari surga, gara-gara Adam, lalu dendam kepada anak cucu Nabi Adam supaya banyak yang menemani di neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Yaitu jemaah ya. Ya, terakhir, kalian telah menyaksikan apa yang telah disampaikan. Jangan lakukan hal yang demikian. Itu adalah suatu kezaliman. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ini kan disampaikan di era Nabi Muhammad pada waktu beliau berada di Madinah. Ya, kalian sudah menyaksikan bagaimana perilaku leluhur kalian zaman dulu. Mereka sedikit-sedikit bunuh, mereka sedikit-sedikit usir. Jangan kamu ikutin leluhur-leluhurmu itu, nggak akan menyelesaikan masalah. Betul? Nah juga sama nih kita nih. Kita udah mendengar nih firman Allah ini. Kita juga sudah menyaksikan nih menurut sejarah dalam Al-Quran tentang kebiadaban orang-orang Yahudi zaman dulu. Kita pun jangan ikut-ikutan ya. Sebagai pelajaran bagi kita. Yang jahat ditinggalkan, yang baik dikerjakan. Karena ini amanah dari agama kita, dari Allah dan Rasulnya. Karena kita ingin hidup kita aman, rukun, bersatu.
Biasanya kalau ada membunuh di situ, mengusir di situ, itu ciri-ciri tempat itu nggak ada kedamaian, betul? Ya, nggak ada persatuan, nggak ada kebersamaan. Apa enaknya hidup kayak gitu? Saling cakar, saling bunuh, saling fitnah, saling usir. Apa enaknya kayak gitu? Makanya Quran membimbing kita jangan kayak gitu. Ya, jaga persatuannya, jaga keamanannya. Sebab kalau tidak kita yang menjaga, siapa? Ini kampung kita, ini tempat kita, siapa yang menjaga? Ya kita bersama RT kita, bersama-sama menjaga kerukunan di antara kita. Mari kita berbaik-baikan, ya enggak? Bersahabat, saling mencintai, menyayangi. Insya Allah di dunia kita aman, di alam kubur kita aman, di akhirat juga kita aman. Alhamdulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Rabbana atina fid dunya hasanah akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.